Di tanggal September 21, 2024, Arkham Intelligence menemukan transaksi misterius ya. Jadi Bitcoin address from 2009 wake up after complete silence. Jadi address wallet Bitcoin tiba-tiba bangun sejak 2009 ya, sejak tiba-tiba diam dan menghilang sejak 2009. Mari kita lihat postnya ya. Some of the earliest ever Bitcoin mining address just woke up. Jadi beberapa mining address Bitcoin yang paling awal tiba-tiba bangun dan melakukan transaksi. Kurang lebih 250 Bitcoin senilai 16 juta US dollar just moved from 5 addresses active in the first month of Bitcoin's existence, Januari 2009. Jadi, wallet address Bitcoin yang melakukan transaksi ini itu adalah wallet address yang aktif melakukan mining Bitcoin di bulan pertama kelahiran Bitcoin, Januari 2009. Ya. Next, each address receive 50 Bitcoin for mining one of blocks 2247, 2401 dan sekian. Bitcoin from those addresses has sat dormant for almost 16 years. Jadi ini adalah address yang melakukan Bitcoin mining. Ya. Dan address ini mendapatkan 50 Bitcoin dari mining blocks ini 2247, 2401 dan sebagainya. Lalu, Bitcoin di address ini telah diam selama 16 tahun dan tiba-tiba address ini melakukan transaksi. Address ini sudah diam selama 16 tahun sejak Januari 2009 dan tiba-tiba mereka wallet address-nya bangun dan melakukan transaksi. Ya. Sangat misterius. Look on Chain juga menemukan report yang sama ya. A miner wallet woke up after being dormant for 16 years and transferred 50 Bitcoin out just now. The miner earned 50 Bitcoin from mining on January 30, 2009. Jadi, wallet address Bitcoin yang aktif dalam bulan pertama kelahiran Bitcoin, yang melakukan Bitcoin mining dan melakukan 50 Bitcoin sebagai block subsidi, block reward ya. Yang wallet address-nya telah diam selama 16 tahun, tiba-tiba bangun. Dan ini membuat orang menanyakan suatu pertanyaan. Apakah Satoshi Nakamoto menjual Bitcoin-nya? Ya, jadi kita bisa lihat dia memindahkan Bitcoin-nya setelah diam 16 tahun. Ya. Dan kita semua tahu, estimasi Bitcoin yang dipegang oleh Satoshi Nakamoto adalah 1,1 juta Bitcoin. Ya. Lalu, jika dijual karena supply-nya sangat besar ya, 1,1 juta Bitcoin, jika Satoshi Nakamoto dump Bitcoin to the market ya, at the open market, banyak yang bilang Bitcoin akan hancur ke 1000 US dollar. Apakah ini akan terjadi? Ya. Mari kita baca post atau artikel yang ditulis oleh Cryptonomist ya. Jadi, the impact of the news on the price of Bitcoin ya. Impact beritanya kepada harga Bitcoin. The news of the awakenings of the wallets from the Satoshi era now practically never have any real impact on the markets. Jadi berita bahwa wallet-wallet di era Satoshi Nakamoto itu tiba-tiba bangun ya sampai sekarang tidak memiliki impact atau dampak yang signifikan kepada harga atau market. Because they have an effect on the price of Bitcoin negatively ya. It would be necessary either for one of the addresses believed to belong directly to Satoshi Nakamoto to wake up, or for many of them to wake up by transferring significant amounts to the exchanges. Ya, jadi artinya apa guys? Selama Bitcoin ini tidak ditransfer kepada exchange ya seperti Binance atau ya exchange apa sajalah. Ya. Karena jika mereka mau jual Bitcoin to the market, jika mereka mau dump Bitcoinnya, jika Satoshi mau dump Bitcoin, dia harus memindahkan Bitcoinnya kepada exchange. Ya, dan kita bisa melihat aksi itu secara on-chain. Jika kita belum melihat Satoshi Nakamoto atau wallet-wallet ini ya, wallet-wallet di era Satoshi Nakamoto, jika mereka tidak memindahkan Bitcoin mereka kepada exchange, maka bisa dibilang masih aman. Ya.
It is necessary to remember that the 2013 study on the blocks mined by Satoshi revealed that Nakamoto could hold more than 1 million Bitcoin in his thousands of address. Ya, jadi ada riset di 2013 yang mengatakan Satoshi kemungkinan memegang kurang lebih dari 1 juta Bitcoin di berbagai wallet address dia, dan dikatakan wallet address yang dipegang oleh Satoshi Nakamoto itu ada ribuan wallet address. Enough to have the power to sink the market value of Bitcoin if he decided to sell many of them quickly. Ya, jadi supply yang dipegang oleh Nakamoto itu cukup dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan nilai Bitcoin jika dia memutuskan untuk dump Bitcoinnya at the market secara cepat. Fortunately, untungnya ini tidak pernah terjadi karena Satoshi does not appear to have ever moved any of the Bitcoin. Ya, kelihatannya Satoshi tidak pernah memindahkan Bitcoinnya that have been tracked back to him, yang di track ke wallet dia. And since it is believed that he is deceased, ya banyak orang yang percaya bahwa beliau telah meninggal, ya, rest in peace Satoshi Nakamoto. It seems that the risk of such an event is virtually nil. Ya, jadi probabilitas event ini terjadi, ya, Satoshi Nakamoto dump Bitcoinnya kepada market, itu probabilitasnya itu nil, ya, probabilitasnya virtually nil. As long as Satoshi remains unknown and inactive, ya, selama Satoshi masih tidak aktif, Bitcoin will not have problems from this point of view. Ya, Bitcoin tidak akan menghadapi masalah apapun, ya, selama Satoshi masih tidak aktif, begitu. Tetapi, what if Satoshi Nakamoto masih hidup dan dia putuskan suatu hari untuk dump Bitcoin? Apa yang akan terjadi kepada Bitcoin? Yes, ini adalah kejadian Black Swan, dan karena supply yang masuk kepada market itu sangat besar, ya, 1 juta lebih Bitcoin akan didump oleh Satoshi Nakamoto, maka harga Bitcoin akan crash sangat dalam. 1.000 US dollar sangat realistis, ya. Expect a flash crash to happen jika Nakamoto menjual Bitcoinnya. Tetapi meskipun terjadi flash crash, ya, fundamental long term, fundamental jangka panjang Bitcoin itu tidak berubah, ya. Bitcoin tetap memiliki max supply 21 juta koin. Membuat Bitcoin sebagai a good store of value, membuat Bitcoin sebagai aset paling scarce di dunia, membuat Bitcoin sebagai hedge against inflation, membuat Bitcoin sebagai hedge against the debasement of currency. Fundamental Bitcoin secara jangka panjang tidak berubah. Jadi meskipun suatu hari Nakamoto menjual 1 juta Bitcoinnya, pastinya saya akan menunggu dan saya akan beli sebanyak mungkin Bitcoin di harga serendah mungkin. Saya nggak akan takut mau Bitcoin turun ke $1.000, $500, $1, saya akan beli Bitcoin dengan semua uang saya. Ya. Kenapa? Karena Bitcoin fundamentalnya secara long term tidak berubah. Ini masih aset yang terbagus yang pernah ada di sejarah manusia. Dan jika terjadi crashnya, harga akan melakukan V-shaped recovery karena bisa membeli Bitcoin di harga diskon. Pikirkan guys, berapa banyak orang, institusi, korporasi, pemerintah, organisasi yang akan beli Bitcoin jika harga hancur ke bawah, ya, 10.000, 5.000, 1.000. Ya. Daya beli ini akan membuat Bitcoin langsung recovery balik ke harga sebelum crash terjadi. Ya. Michael Saylor bakal utang lagi untuk beli Bitcoin. Dia bakal launch lagi tuh convertible bonds untuk beli Bitcoin. Mungkin 10 billion convertible bonds langsung dia issue untuk beli Bitcoin. Ya. Jadi itu menurut saya mengenai Bitcoin dan jika Nakamoto menjual Bitcoinnya. Jika teman-teman menyukai video ini, like, komen pendapat kalian, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel saya jika teman-teman menyukai video ini.
Jika teman-teman mau belajar lebih lanjut dengan saya, silakan cek ARK Online Class. Untuk materi lebih lengkap, registrasi price list dan juga diskon, silakan cek link di bio. Banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan sebagai member. Tapi jika tidak mau, silakan join Discord community saya, di mana ini adalah keluarga besar saya, di mana saya suka sharing analisa, edukasi, tips, insight, dan semuanya yang akan bermanfaat untuk trading dan investasi cryptocurrency kalian semua. Tapi sampai sini saja untuk video kali ini. Thank you semua sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman belajar sesuatu. Terima kasih semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat. I love you guys. Thank you sudah nonton video ini. Sampai jumpa.